Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang akan mempresentasikan hasil proceeding kami, hasil penelitian kami, beserta laporan kami yang berjudul Analisis Dampak Psikologis pada Remaja Broken Home di KM 5 Palembang dengan dosen pengampu yaitu Bu Yairedo Panireza, SPSI MASI. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama ialah Putri Julia Sari, kedua Oktri Ayu Lestari, ketiga Sarah Triarpika, keempat Muhammad Dapa Meldiansa, dan kelima ada Nadia Zafira. Langsung saja, pendahuluan kami belakangan terakhir sering kita dengar dari berita baik, itu dari sosial media maupun televisi, tentang perceraian orang tua yang semakin meningkat. Kasus perceraian di Indonesia sudah mencapai 447.743 kasus pada 2021, meningkat 53,50% dibanding tahun 2020 yang mencapai 291.677 kasus, berdasarkan data Box Indonesia. Di antara banyaknya faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian, yaitu perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus terjadi serta dengan alasan ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, maupun poligami. Remaja yang merasakan hal tersebut sering mengistilahkan bahwa dirinya sebagai anak broken home. Broken home sendiri dapat diartikan sebagai kekacauan dalam sebuah keluarga. Kekacauan sebuah keluarga ini dapat diartikan rusaknya fungsi serta peran keluarga, menurut Godi 2007 dalam Masa dan kawan-kawan. Selanjutnya, menurut Sri Handayani 1974, akibat dari keluarga broken home yaitu yang pertama penyebab fisik yang sifatnya fisik seperti kematian, perceraian. Kedua, penyebab psikologis karena adanya perbedaan pendapat antara suami istri, sudah tidak saling mencintai, perbedaan kemauan serta kebutuhan yang menyebabkan pertengkaran serta konflik yang kompleks. Yang ketiga, penyebab ekonomi, yaitu ekonomi yang tidak stabil, menurun serta keluarga tidak bisa menyeimbangkan antara pemasukan dengan pengeluaran. Tidak jarang mereka yang merasakan hal ini akan mengalami stres bahkan depresi. Dan keempat, penyebab sosial. Hal ini karena sikap dari salah satu keluarga yang secara tidak langsung berpengaruh untuk merusak sebuah keluarga, seperti misalnya mereka berjudi, minum minuman keras, dan lain sebagainya. Yang kelima, penyebab ideologis, yaitu perbedaan pandangan atau perspektif, perbedaan agama antara suami istri. Selanjutnya, beberapa kasus juga membuktikan bahwa kondisi rumah tangga yang mengalami keretakan dapat membawa pengaruh yang sangat negatif pada psikologis anak. Mereka akan merasa sedih, kecewa, tertekan, takut, dan egois. Namun tidak semua mengarah kepada hal yang negatif. Ada juga yang mengarah pada hal-hal yang positif. Karena dengan keadaan itu, ia jadikan sebagai motivasi agar hidupnya tidak selalu larut dalam ketakutan, kesedihan, dan kesusahan. Bahkan merasa tertekan dengan keadaan yang mungkin sulit untuk diterima. Berdasarkan kasus serta data di atas, kami tertarik untuk meneliti tentang analisis dampak psikologis pada remaja broken home di KM 5 Palembang, dan diharapkan juga kepada para pembaca agar tahu apakah masalah broken home ini berdampak pada para remaja. Next. Selanjutnya, metode yang akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Nadia Zafira, kepadanya disilakan. Jadi, di artikel yang kami gunakan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya dengan cara observasi dan juga wawancara ke narasumber yang telah bersedia untuk kami wawancarai. Data yang kami kumpulkan itu berguna untuk mendukung penelitian ini. Data tersebut benar-benar diperoleh langsung dari beberapa sampel yang menjadi subjek penelitian ini. Untuk hasil akan dilanjutkan oleh Putri Julia Sari. Kepada Putri, saya persilahkan. Untuk hasil penelitian ini diarahkan untuk mencari tahu tentang permasalahan yang berkaitan dengan dampak psikologis pada remaja broken home di kilometer 5 Palembang. Penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan cara memperoleh data dari hasil interview atau wawancara.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang dampak psikologis pada remaja broken home di kilometer 5 Palembang adalah sebagai berikut. Dari hasil wawancara yang kami lakukan, bahwa remaja yang mengalami broken home akan merasakan ketidakadilan karena mereka merasa mengapa mereka memiliki keluarga yang tidak utuh, padahal teman-teman sebayanya memiliki keluarga yang utuh. Dan juga seringkali mereka menjadi sedih karena melihat teman sebayanya memiliki keluarga yang cemara. Karena perceraian orang tua, mereka menyebabkan ada beberapa hal yang membuat mereka merasa ada yang berbeda di dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Meskipun lama-kelamaan mereka mulai terbiasa dengan keadaan. Adapun dari mereka memiliki keinginan seperti ingin mengenakan baju lebaran yang sama dan berfoto keluarga seperti teman-teman sebaya mereka. Dampak dari ini semua, salah satu remaja yang kami wawancarai, ia sering merenung dan menangis ketika lebaran, bahkan tidak mau membuka Instagram ketika lebaran karena sedih jika melihat teman sebayanya berfoto dan mengupload foto keluarganya ketika lebaran. Dan adapun dampak lainnya dari percayaan orang tua mereka yang dimana mereka harus banting tulang mencari nafkah untuk membantu ibu atau ayah mereka untuk membantu perekonomian keluarga. Anak broken home itu diistilahkan seperti orang yang selamat dari kecelakaan namun cacat seumur hidup, karena percayaan orang tua yang dapat menimbulkan trauma bagi anak broken home. Keluarga yang tidak suportif atau yang tidak mendukung anaknya membuat mereka menjadi terbebani, terlebih lagi jika orang tuanya tidak membuat space untuk ia memilih pilihan hidupnya sendiri. Meskipun mereka memiliki keluarga yang tidak utuh, mereka dikelilingi teman-teman yang suportif dan mengingatkan mereka bahwa mereka ada tujuan yang harus dicapai, dan itu dapat membuat membangkitkan kembali semangat anak broken home tersebut. Next. Meskipun mereka memiliki keluarga yang tidak utuh, tetapi anak yang broken home dapat mengambil pengalaman dari orang tuanya tersebut, dan subjek yang kami wawancarai, mereka bertekad untuk menjadi orang tua yang baik. Sekalipun nanti mereka gagal menjadi seorang istri, akan tetapi mereka berusaha tidak gagal menjadi seorang ibu. Bahkan semua pengalaman dari orang tuanya akan menjadi bekal untuk mereka untuk kehidupan mereka selanjutnya. Dari permasalahan keluarga anak broken home, dampak psikis yang mereka alami ialah mereka sering merenung, duduk sendirian sambil menangis, dan bahkan mereka lebih memilih untuk diam tentang apa yang mereka rasakan. Baiklah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Dava Meldiansyah. Padanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya yang pertama yaitu penyebab terjadinya perceraian. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa penyebab dari perceraian atas kedua orang tua narasumber dikarenakan pertengkaran yang sering dilakukan dalam rumah, atau adanya perbedaan pola pikir yang tidak dapat menyatu dari kedua belah pihak, dan juga diakibatkan oleh perselingkuhan atau orang ketiga. Dan yang kedua, perasaan ketika orang tua bercerai. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa anak yang broken home atau anak yang orang tuanya bercerai mengalami kekecewaan yang amat mendalam, dan anak-anak mereka tidak menerima atas keputusan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Dan sang anak merasa bahwa dunia tidak adil terhadap dia, karena pada dasarnya anak membutuhkan kasih sayang orang tua dan dukungan dari orang tua pada masa perkembangannya. Dan yang ketiga, perasaan iri terhadap lingkungan sekitar dan teman. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa anak yang broken home rentan mengalami keirian terhadap lingkungannya dan juga terhadap teman sebayanya apabila ia melihat keluarga temannya yang seperti keluarga cemara, sehingga ia pun merasa sedih dan iri, yang mana kebahagiaan itu harusnya didapatkan oleh anak tersebut di masa perkembangannya. Dikarenakan orang tuanya bercerai, anak itu pun tidak dapat merasakan apa yang dirasakan oleh teman sebayanya. Dan pada saat hari raya pun sang anak hanya bisa merenung dan memilih tidak untuk membuka sosmed agar tidak dapat melihat orang yang mengupload kehamuran. Terus yang keempat, dukungan dan motivasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa anak broken home dalam menjalani hidupnya mendapatkan motivasi serta dukungan juga dari teman-temannya. Beruntungnya, sang anak memiliki teman yang selalu mensupportnya, yang selalu siap siaga mendengarkan keluh kesah yang dimiliki, dan selalu ada ketika sang anak membutuhkan bantuan, dan selalu mengingatkan serta memotivasi bahwasannya ada tujuan yang perlu dicapai. Dan ada hal yang membuat sang anak bisa bertahan dalam keadaan seperti ini ialah ibunya sendiri. Dikarenakan ia memilih tinggal dengan ibunya, ia selalu teringat bahwasannya ibunya saja mampu bertahan sendiri menghidupi anaknya dengan banyaknya masalah yang dihadapi. Lantas sang anak kenapa harus menyerah? Karena hanya masalah yang belum serumit orang tuanya. Sebagaimana yang diucapkan oleh anak broken home yang diwawancari.
Terus yang kelima, sikap dalam menghadapi masalah. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa anak broken home memiliki cara tersendiri untuk menjalani hidupnya atau menghadapi masalah yang datang. Sang anak terkadang merasa pasrah dan berserah diri karena segala sesuatu itu datang dari Allah, dan sang anak percaya bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Mampu tidak mampu, sang anak tetap menjalani kehidupannya walaupun terkadang merasa tidak sanggup, ujar anak broken home yang diwawancarai. Next. Terus yang keenam, bangkit dari keterpurukan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa anak broken home mempunyai cara agar bangkit dari keterpurukannya. Sang anak menyebutkan dirinya agar tidak selalu berada di bawah tekanan yang diakibatkan oleh perceraian orang tuanya. Dikarenakan sang anak dibesarkan menjadi anak yang tangguh dan dibesarkan oleh perempuan yang tangguh yang bisa bertahan sampai di saat ini. Hal itulah juga yang menyebabkan sang anak memiliki rasa ingin bangkit dari keterpurukannya dan ingin membuktikan bahwasannya ia bisa bertahan walaupun tanpa orang tua yang lengkap, ujar anak broken home yang diwawancarai. Dan yang ketujuh, pandangan ke masa depan. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa anak broken home memiliki pandangan bagaimana masa depan mereka pada saat orang tua mereka bercerai. Sang anak tidak terlalu banyak mengatur dan merencanakan sesuatu untuk masa depannya. Biarlah Allah yang mengatur. Karena sang anak berpikir bahwasannya, sukses saya untuk siapa nantinya selain untuk diri saya sendiri. Dan sang anak hanya ingin hari-hari esok itu masih ada, ujar anak broken home yang diwawancarai. Next. Dan terus yang terakhir yaitu ada hikmah dan pelajaran. Dari hasil wawancara yang dilakukan, bahwa anak broken home yang mendapatkan hikmah dan pelajaran atas permasalahan yang ditimpanya. Bahwasannya sang anak akan bertekad menjadi orang tua yang baik, sekalipun ia gagal dalam menjadi seseorang pasangan bagi suami atau istrinya, tapi sang anak akan berusaha tidak gagal dalam menjadi seseorang orang tua, ujar anak broken home yang diwawancarai. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Kepada Austri dipersilakan. Baik, terima kasih. Yang dilakukan dalam rumah. Lalu adanya perbedaan pola pikir yang tidak menyatu, adanya orang ketiga, adanya kata perceraian. Hal itu menyebabkan kekecewaan yang mendalam bagi sang anak. Dan sang anak juga merasa dunia itu tidak adil, sedangkan teman-temannya bisa merasakan kasih sayang dari orang terdekat. Namun hal itu tidak membuatnya sedih. Sang anak memiliki teman-teman yang memberikannya support dan selalu mendengarkan keluh kesahnya di saat sang anak memerlukan bantuan, serta selalu mengingatkan dan memberikan motivasi hidup dan cita-cita yang akan ia gapai di masa depan. Karena hal itu yang membuat sang anak bertahan dalam keadaan seperti ini dan mampu menghadapi semua persoalan yang datang. Dari masalah yang silih berganti, sang anak menjadi anak yang tangguh dan bisa bangkit dari keterpurukan, serta menempuh masa depan yang lebih cerah nantinya. Menjadi anak yang tangguh dan bisa bangkit dari keterpurukan, serta mampu mencerahkan masa depannya nanti. Permasalahan tersebut tentunya berdampak psikologi bagi mereka, menjadi mudah merenung, selalu duduk sendirian sambil menangis, dan bahkan mereka selalu diam tentang masalah perasaan mereka sendiri. Baik, saya kembalikan kepada rekan saya. Mungkin cukup sekian presentasi hasil penelitian kami. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.